Syekhona Khalil Bangkalan merupakan ulama besar yang menjadi guru para ulama Indonesia. Tak heran jika beliau menyandang gelar Syekhona. Syekhona memiliki arti guru besar kita, karena memang beliau merupakan guru dari banyak kiai yang menjadi pengasuh pondok pesantren. Bahkan pendiri organisasi terbesar dunia, yaitu Nahdlatul Ulama, merupakan santri Syekhona Khalil Bangkalan. Martin mengatakan dalam tulisannya Tarekat and Tarekat Teachers in Madura Society bahwa prestasi terbesar Syekhona Khalil Bangkalan adalah berhasil mengkader para ulama dan tokoh-tokoh pendiri NU. Syekhona Khalil Bangkalan tidak serta-merta menjadi ulama besar yang dikagumi masyarakat dunia. Beliau juga pernah menjadi santri. Mula-mula Syekhona Khalil Bangkalan belajar pada sang ayah dan kiai di kampungnya. Lalu berkelana nyantri pada kiai-kiai di Jawa. Merasa belum puas, berangkatlah Syekhona Khalil Bangkalan ke Mekah untuk belajar pada ulama-ulama di sana. Di antara gurunya saat di Mekah adalah Syekh Umar Hamdan Al-Mahroshi, Syekh Ahmad Khotib Sambas, dan lain-lain. Syekhona Khalil Bangkalan selama belajar ilmu agama di Mekah tidak dikirim oleh orang tua. Beliau mencari uang sendiri dengan menulis, baik menulis artikel atau menulis kaligrafi. Saat mondok di PP Minhajut Tulab Genteng Banyuwangi, beliau juga sudah mandiri. Beliau mendapatkan uang dengan cara menjadi buruh pemetik buah pohon kelapa milik kiainya. Dengan ketekunan belajar itulah kemudian beliau menjadi kiai dan guru dari kiai. Berbagai disiplin ilmu Islam beliau kuasai, fikih, tasawuf, ilmu bahasa, dan lain-lain. Akan tetapi, yang paling menonjol dari Syekhona Khalil Bangkalan adalah keahliannya dalam ilmu gramatika Arab, meliputi ilmu nahwu, sharaf, balawah, dan arud. Mengenai hal ini, Kiai Ahmad Kusyairi Pasuruan, menantu Kiai Haji Hamid Pasuruan, menjuluki Syekhona Khalil Bangkalan dengan man fin nahwi kasibawah wa fil fikhi kan Nawawi. Artinya, Syekhona Khalil Bangkalan adalah seorang yang dalam ilmu nahwu seperti Imam Sibawai dan dalam ilmu fikih seperti Imam Nawawi. Keahliannya dalam ilmu tata bahasa Arab juga bisa dilihat dari cara beliau menjawab pertanyaan masyarakat. Karena seringkali Syekhona Khalil menjawab pertanyaan itu dengan menggunakan bait-bait Nazm Alfiyah, kitab yang menjelaskan tata bahasa Arab. Padahal pertanyaannya bukan mengenai tata bahasa Arab. Misalnya ketika ada seorang yang bertanya mengenai fikih. Orang ini bertanya bagaimana hukumnya makan menggunakan sendok. Syekhona Khalil Bangkalan menjawab dengan sebuah nazm dalam kitab Alfiyah. Bunyi nazmnya sebagaimana berikut. Wa fi ikhtiyarin la yaji'ul munfasil idza ta'atta ayyaji al-muttasil. Artinya, dalam suatu ungkapan yang masih bisa menggunakan dhamir muttasil atau kata ganti yang sambung, tidak diperbolehkan menggunakan dhamir munfasil, kata ganti yang terpisah. Dengan mengutip Nazm Alfiyah di atas, Syekhona Khalil Bangkalan menjawab bahwa makan menggunakan tangan lebih baik daripada makan menggunakan sendok. Jika tangan masih ada dan masih bisa digunakan, kenapa harus menggunakan sendok? Contoh lain, ketika ada sebuah rombongan sowan kepada Syekhona Khalil Bangkalan. Seperti biasa, saat mereka selesai sowan dan ingin pulang, mereka bersalaman pada Syekhona Khalil Bangkalan sambil menyelipkan uang di tangan mereka. Namun ada satu orang yang terlihat menyendiri. Rupanya dia tidak punya uang untuk dibuat salaman pada Syekhona Khalil Bangkalan. Melihat hal itu, Syekhona Khalil langsung membaca Nazm Alfiyah.
wal mufradul jamidu farigun wa in yustaku fahuwa dhu dhamirin mustaqim. Artinya, bila khobar itu berupa isim mufrad jamid, maka tidak boleh mengandung dhamir, dan bila khobar itu berupa isim mufrad mustaq, maka harus mengandung dhamir yang tersimpan. Syekhna Khalil menggambarkan situasi yang sedang dilihatnya dengan sebuah bait nazm alfiyah di atas. Beliau memberi petunjuk bahwa jika seorang tidak memiliki uang, maka tidak perlu menyelipkan uang saat salaman. Jika dia memiliki uang, maka tidak apa-apa untuk menyelipkan uang saat salaman. Itulah sekelumit cerita kealiman Syekhona Khalil Bangkalan dalam bidang tata bahasa Arab, sehingga beliau mampu menjawab masalah-masalah dengan nazam alfiyah yang notabenanya menjelaskan tentang ilmu nahwu dan sorof. Semoga kita mendapatkan barokah dari Syekhona Khalil Bangkalan. Amin. Disarikan dari buku Syekhona Khalil Bangkalan, Riwayat Hidup dan Karya Tulis, ditulis oleh Muhammad Syaiful Bakhri dan dimuat di dalam alibar.net.